Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Suara televisi di ruang rumah sakit menggema, memecah keheningan yang selama ini menyelimuti kami. Kasus besar korupsi dan pembunuhan berencana melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha terkemuka akhirnya terungkap. Bukti yang dirilis secara anonim mengguncang publik dan menjerat banyak pihak berkuasa. Polisi memastikan akan mengejar semua pelaku yang melarikan diri. Suara penyiar berita terdengar tegas. Aku duduk di kursi samping ranjang, menatap layar televisi dengan dada berdebar. Kata-kata itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ini kemenangan besar, keadilan yang selama ini kami tunggu. Di sisi lain, aku tahu ini baru permulaan. Beberapa dari mereka pasti masih bebas. Dan dendam bukan sesuatu yang bisa padam begitu saja. Arka terbaring di ranjang rumah sakit. Perban menutupi bahunya. Luka fisiknya mungkin perlahan sembuh. Tetapi aku tahu luka yang sebenarnya ada jauh di dalam dirinya. Tatapannya kosong menatap langit-langit. Seolah pikirannya berada jauh dari ruangan ini. Alia, suaranya lirih memanggilku. Aku menoleh cepat. Ya, Arka. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Terima kasih. Kamu tidak lari. Kamu tetap di sini bersamaku. Air mataku menggenang. Jangan bicara begitu. Kita melakukan ini bersama. Kalau sendirian, aku tidak akan pernah berani. Ia membuka matanya, menatapku lama. Aku kira, setelah bukti itu keluar, aku akan merasa lega. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Rasanya, kosong sekaligus menakutkan. Aku mengerti apa yang ia maksud. Kemenangan ini datang dengan harga mahal. Kami tahu, musuh yang masih hidup pasti akan menunggu saat yang tepat untuk membalas. Pintu kamar terbuka, dan seorang pria berseragam masuk. Tubuhnya tegap, wajahnya serius. Pak Arka, Bu Alia, sapanya sopan. Saya dari kepolisian. Kami ingin membicarakan rencana ke depan. Aku refleks berdiri. Arka hanya menoleh pelan. Silakan, jawabnya. Perwira itu duduk, membuka map di tangannya. Banyak pihak yang sudah kami amankan. Tapi beberapa pelaku utama melarikan diri. Mereka punya uang, koneksi, dan dendam. Mereka tidak akan berhenti mengejar Anda. Jantungku berdegup kencang. Arka menatap lurus ke arah pria itu. Apa yang Anda sarankan? Masuk program perlindungan saksi. Jawabnya mantap. Dengan itu, Anda dan istri Anda akan mendapat identitas baru, tempat tinggal yang tidak bisa dilacak, bahkan opsi pindah ke luar negeri. Tapi, ini berarti Anda harus meninggalkan semua yang Anda kenal. Keluarga, pekerjaan, bahkan nama Anda. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Meninggalkan semua? Itu berarti ibu. Itu berarti rumah tempat aku tumbuh. Setelah perwira itu pergi, keheningan menguasai ruangan. Hanya suara jarum infus dan mesin monitor yang terdengar. Arka menatapku, matanya penuh keraguan. Alia, kamu tidak harus ikut. Kamu masih bisa tinggal di sini, hidup normal bersama keluargamu. Aku tidak akan memaksamu masuk ke dunia ini lebih dalam. Aku menatapnya lama. Kalau aku tinggal, apa yang akan terjadi padamu? Ia menghela napas panjang. Aku akan tetap pergi. Kalau aku di sini, mereka akan terus mengejar. Dan kamu akan tetap dalam bahaya. Air mataku mengalir. Jadi apapun pilihannya, kita tidak akan benar-benar aman. Arka menggenggam tanganku erat. Aku tidak mau kamu mengambil keputusan karena terpaksa. Pikirkan baik-baik. Alia, ini hidupmu juga. Malam itu, aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi lampu kota dari kejauhan. Semua terasa begitu asing. Ibu menelepon. Suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Alia,
Kamu yakin mau ikut dia? Hidup kalian nanti tidak akan mudah, katanya. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Bu, aku tahu ini berisiko. Tapi bersama Arka, aku belajar menghadapi ketakutan. Aku tidak mau kembali jadi Alia yang dulu, yang hanya tahu lari. Aku memilih dia. Hening sesaat, sebelum ibu menjawab lirih. Kalau itu keputusanmu, ibu mendukungmu. Tapi ingat, kamu selalu punya rumah untuk kembali. Air mataku jatuh. Terima kasih, Bu. Keesokan paginya, aku kembali ke kamar Arka. Ia menatapku, seolah tahu jawabanku sebelum aku mengucapkannya. Aku ikut kamu, kataku tegas. Kemanapun itu. Aku tidak peduli apa nama kita nanti, di mana kita tinggal. Selama kita bersama, itu cukup. Arka menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, kita mulai dari awal, bersama. Dan di momen itu, aku tahu, kami baru saja mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang tak pernah kami bayangkan. Namun langkah pertama itu rasanya berat. Seperti kaki kami masih terikat pada beban masa lalu. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Arka tetap dirawat di rumah sakit, bahunya mulai membaik, tapi luka di dalam dirinya jauh lebih sulit disembuhkan. Setiap malam, ia sering terbangun, napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku tahu ia masih melihat malam itu dalam tidurnya. Suara tembakan, darah, wajah orang-orang yang jatuh satu persatu. Aku pun tidak berbeda. Setiap kali menutup mata, aku mendengar kembali suara pintu gudang yang jebol, teriakan, dan bayangan saat Arka terjatuh karena peluru. Ada rasa bersalah yang tak mau pergi. Siang itu, aku duduk di kursi di samping ranjangnya. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, menghangatkan ruangan, tapi aku tetap merasa dingin. Arka menatap keluar jendela, pandangannya kosong. Arka, panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Kamu tidak banyak bicara akhir-akhir ini. Ia menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus bicara apa. Semua rasanya belum selesai, Alia. Bahkan setelah bukti itu keluar, setelah mereka ditangkap, ada sesuatu yang tetap menghantuiku. Aku menunduk. Amara. Ia terdiam. Tidak ada penolakan. Tidak ada pengalihan. Hanya keheningan yang menjawab. Arka, lanjutku, suaraku bergetar. Kamu masih menyalahkan dirimu sendiri, kan? Ia menutup mata sejenak. Wajahnya menegang. Kalau saja malam itu aku lebih cepat. Kalau saja aku bisa menghentikan mereka sebelum semua ini terjadi. Dia mungkin masih hidup. Aku menggenggam tangannya erat. Arka, kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Kamu bahkan membawa kebenaran ke permukaan. Amara tidak sia-sia. Kamu membalaskan apa yang mereka lakukan padanya. Ia membuka mata, menatapku. Tapi itu tidak mengembalikannya. Alia, dan setiap kali aku melihatmu, aku ingat aku gagal melindungi orang yang dulu paling aku cintai. Dadaku terasa sesak. Lalu aku apa untukmu? Arka? Pengganti? Pelarian? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Tak sempat kupikirkan. Arka terkejut. Lalu menggeleng cepat. Tidak, kamu salah. Aku menahan air mata. Kalau begitu apa? Karena aku merasa seperti orang yang kebetulan ada di sini. Orang yang kamu pakai untuk menutup luka itu. Arka menggeser tubuhnya, menatapku lebih dekat. Alia, dengarkan aku. Kamu bukan pengganti siapapun. Kamu datang ke hidupku di saat aku sudah hampir menyerah. Kamu yang membuatku mau berjuang lagi, mau hidup lagi. Kalau aku bersama kamu, itu bukan karena kamu mirip Amara atau karena aku butuh pengalih rasa sakit. Aku bersama kamu karena aku mencintaimu. Air mataku jatuh begitu saja. Kata-kata itu menembus semua keraguan yang menumpuk di hatiku. Kalau begitu, suaraku bergetar. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mungkin terus hidup di sini, menunggu mereka datang lagi. Arka menghela napas panjang.
Kita harus pergi. Dan sebelum itu, aku harus menutup satu bab yang masih menggantung. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ia menatapku dalam. Kita pergi ke makam Amara. Aku harus bicara padanya. Untuk terakhir kali. Aku terdiam. Jantungku berdebar. Pergi ke makam istrinya? Itu bukan hal mudah untukku. Tapi aku tahu ini perlu. Arka tidak akan pernah benar-benar lepas dari masa lalu jika ia tidak menyelesaikannya. 2 hari kemudian, kami meninggalkan rumah sakit. Dengan pengawalan minim dari polisi, kami menuju pemakaman yang terletak di pinggiran kota. Jalan menuju sana dipenuhi pepohonan besar, membuat suasana semakin berat. Ketika mobil berhenti di depan gerbang pemakaman, Arka terdiam lama. Ia menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. "Kamu siap?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. "Aku harus siap." Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, dan setiap langkah seperti membawa kami semakin dalam ke masa lalu yang selama ini Arka hindari. Akhirnya kami sampai di sana. Sebuah nisan marmer putih sederhana berdiri di bawah pohon besar. Namanya terukir rapi, dan di bawahnya ada ukiran kecil yang membuat dadaku ikut sesak. Dicintai dan tidak akan pernah dilupakan. Arka berjongkok perlahan di depan makam itu. Tangannya gemetar saat menyentuh batu dingin itu. Aku berdiri di belakangnya, membiarkannya punya ruang untuk bicara. "Amara," suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Maaf aku baru datang. Maaf aku butuh waktu selama ini." Ia berhenti, menarik napas panjang. "Aku sudah melakukannya. Aku mengungkap semua yang mereka lakukan. Mereka yang membunuhmu. Jatuh. Tapi tetap saja rasanya kosong tanpa kamu di sini." Air matanya jatuh, menetes ke tanah. "Aku gagal melindungimu, dan aku akan menyesal seumur hidup. Tapi aku tahu, kamu tidak ingin aku hidup di masa lalu. Jadi hari ini, aku mengucapkan selamat tinggal. Bukan karena aku melupakanmu, tapi karena aku harus melanjutkan hidup." Aku tak sanggup menahan air mata mendengar kata-katanya. Arka menoleh ke arahku, lalu menggenggam tanganku. "Alia, terima kasih sudah menemaniku ke sini. Kamu membuatku berani melakukan ini." Aku berjongkok di sampingnya, memegang tangannya erat. "Sekarang kamu sudah menutup satu bab. Arka, mari kita buka yang baru. Bersama." Ia mengangguk, matanya masih merah, tapi ada kelegaan di sana. Ketika kami meninggalkan pemakaman itu, aku tahu sesuatu berubah. Beban yang selama ini menahan Arka mulai terangkat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah harapan nyata di matanya. Di mobil menuju apartemen tempat kami tinggal sementara, Arka menggenggam tanganku. "Alia," suaranya pelan, tapi tajam. "Kita harus mulai memikirkan langkah berikutnya. Kita tidak bisa lama-lama di sini." Aku mengangguk. "Kamu bicara soal program perlindungan saksi itu?" Arka menatap lurus ke depan. Matanya gelap. "Ya, aku sudah bicara dengan polisi. Mereka bisa memberi kita identitas baru, tempat tinggal baru, bahkan hidup yang benar-benar berbeda. Tapi itu artinya meninggalkan semuanya." Kalimat itu seperti batu besar menghantam dadaku. Meninggalkan semuanya. Kata-kata itu terus terulang di kepalaku sepanjang perjalanan. Keesokan harinya, 2 perwira datang ke apartemen kami. Mereka membawa berkas tebal, berisi dokumen dan peraturan yang harus kami pahami. "Jika kalian setuju masuk ke program ini," kata salah satunya, "maka kalian akan dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan. Semua identitas kalian diganti. Tidak ada kontak dengan siapapun dari kehidupan lama. Tidak ada kembali." Aku merasa tubuhku melemah. "Jadi, aku tidak bisa bicara dengan ibu?" Perwira itu menatapku dengan tatapan penuh pengertian. "Kami akan beri waktu sekali untuk berpamitan. Setelah itu, tidak ada komunikasi. Ini demi keamanan kalian." Aku menunduk, menahan air mata. Arka menatapku. Tangannya menyentuh punggung tanganku.
Kita tidak harus memutuskan sekarang, katanya. Tapi aku tahu, waktu kami hampir habis. Musuh yang melarikan diri masih di luar sana. Malamnya, aku berdiri di balkon apartemen, menatap kota yang begitu ku kenal. Jalan-jalan ramai, lampu-lampu berkelip, suara kehidupan malam terdengar samar. Semua itu sebentar lagi mungkin hanya akan jadi kenangan. Arka menghampiriku, menyampirkan jaket ke pundakku. Kamu diam sejak tadi, katanya. Aku cuma memikirkan ibu, jawabku. Bagaimana nanti kalau dia mencari aku? Kalau dia butuh aku? Arka menarik napas panjang. Alia, aku tahu ini tidak mudah. Tapi jika kita tinggal, mereka akan menemukan kita. Bukan cuma kita yang bahaya, keluargamu juga. Aku menatapnya. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa semua harus begini? Arka, kita sudah melawan. Kita sudah menang. Tapi kenapa rasanya seperti kita masih kalah? Ia memegang wajahku, memaksaku menatapnya. Karena mereka merampas banyak hal dari kita. Tapi Alia, satu hal yang tidak akan pernah mereka rampas, adalah kita. Selama kita bersama, mereka tidak akan menang. Kata-katanya menusukku, menyalakan api kecil di dalam diriku. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah ibu untuk terakhir kalinya. Jalan menuju rumah itu terasa asing, seperti dunia yang tidak lagi milikku. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Alia, kamu kelihatan capek sekali, katanya sambil mengelus rambutku. Aku menahan tangis. Bu, aku datang untuk pamit. Ibu tertegun. Pamit? Mau kemana? Aku tidak bisa menjawab. Hanya pelukan yang bisa kuberikan. Pelukan panjang yang terasa seperti mengikat semua kenangan masa kecilku. Bu, aku harus pergi jauh. Tapi tolong percaya, ini untuk kebaikan. Aku nggak bisa bilang kemana. Aku nggak bisa bilang sampai kapan. Tapi, aku janji akan baik-baik saja. Ibu menggenggam tanganku erat. Matanya berkaca-kaca. Kalau ini yang terbaik buat kamu, ibu ikhlas. Tapi jangan pernah lupakan ibu, Alia. Tangisku pecah. Tidak akan, Bu. Selamanya tidak. Saat aku kembali ke apartemen, Arka sudah siap dengan koper kecil. Kamu sudah siap? Tanyanya. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Belum. Tapi kalau menunggu sampai siap, mungkin kita tidak akan pernah pergi. Arka memelukku erat. Mulai sekarang, kita tidak menoleh ke belakang lagi. Kami saling menatap, saling menguatkan. Lalu kami berjalan keluar, meninggalkan semua yang pernah kami kenal. Aku menoleh sekali ke arah kota yang dulu kupanggil rumah. Sekali saja. Setelah itu, aku menutup mata, menggenggam tangan Arka lebih erat. Dan kami pergi. Mobil hitam dengan kaca gelap membawa kami menjauh dari kota yang selama ini menjadi rumah. Jalan-jalan yang kukenal perlahan hilang dari pandangan, berganti dengan jalan tol panjang yang seolah tak berujung. Aku bersandar di jendela, memandangi dunia yang semakin menjauh. Rasanya seperti meninggalkan sebagian diriku di belakang. Arka duduk di sampingku, diam tanpa kata. Tatapannya lurus ke depan. Wajahnya tegas tapi aku tahu pikirannya tak kalah berat dariku. Berapa lama perjalanan ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku nyaris tenggelam oleh suara mesin mobil. Beberapa jam, jawab pengemudi yang duduk di depan. Perwira kepolisian yang bertugas mengantar kami ke lokasi perlindungan. Setelah itu, kalian akan bertemu dengan tim baru yang akan mengurus identitas kalian. Identitas baru. Kata-kata itu terasa asing. Seolah aku akan menjadi orang lain mulai hari ini. Perjalanan panjang itu membuatku lelah. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, mimpi buruk datang. Bayangan malam di gudang itu masih menghantui. Darah, teriakan, suara tembakan. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, memeluk diriku sendiri. Arka menoleh, melihat keadaanku. Ia meraih tanganku. Kita akan baik-baik saja, Alia, katanya pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri juga. Aku menatapnya. Benarkah?
Atau ini cuma awal dari pelarian panjang? Ia tak langsung menjawab, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Itu cukup memberitahu bahwa ia pun tak yakin. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar di pinggiran kota kecil. Dari luar, rumah itu terlihat biasa, seperti rumah keluarga sederhana dengan pagar putih dan halaman kecil. Tapi aku tahu, ini bukan rumah biasa. Ini tempat persembunyian, benteng yang akan jadi penjara dan perlindungan kami sekaligus. Seorang wanita berpakaian rapi keluar dari rumah, menyambut kami dengan senyum profesional. Selamat datang. Saya Rani, koordinator perlindungan saksi untuk kalian. Kami masuk ke dalam. Rumah itu bersih, teratur, dan terlalu sunyi. Rani mengajak kami duduk di ruang tamu, lalu membuka map berisi dokumen. Mulai hari ini, kalian bukan lagi Arka dan Alia, katanya sambil menyerahkan 2 amplop. Nama baru kalian ada di sini. KTP, paspor, semuanya sudah diproses. Lokasi ini aman, tapi kalian harus mengikuti aturan. Tidak ada kontak dengan orang dari kehidupan lama. Tidak ada media sosial. Tidak ada perjalanan tanpa izin. Aku menatap amplop itu, tapi tak langsung membukanya. Rasanya aneh. Siapa aku kalau bukan Alia? Siapa kami kalau bukan Arka dan Alia? Arka mengambil amplopnya duluan, membuka dan membaca dengan tenang. Jadi, mulai sekarang kita benar-benar orang baru, katanya. Rani mengangguk. Anggap saja kalian memulai hidup dari nol. Malamnya, aku berdiri di balkon kamar baru kami, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tempat ini jauh lebih sunyi daripada kota. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada lampu-lampu jalan yang menyilaukan. Hanya angin dingin yang membawa rasa asing. Arka menghampiri, berdiri di sampingku. Kamu belum bicara banyak sejak kita tiba, katanya. Aku menghela napas. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Arka, kita meninggalkan segalanya. Aku bahkan tidak tahu siapa aku sekarang. Ia memelukku dari samping, hangat tubuhnya menenangkan. Kamu tetap kamu. Nama bisa berubah, tempat bisa berubah, tapi kamu tetap orang yang membuatku memilih hidup. Aku menoleh, menatap matanya. Dan kamu? Apa kamu benar-benar siap jadi orang lain? Ia terdiam lama sebelum menjawab. Aku sudah kehilangan amarah. Aku sudah kehilangan hidupku yang lama. Kalau ini harga untuk membuatmu tetap hidup, maka aku siap. Kata-katanya menamparku. Ini bukan cuma tentangku atau tentang kami. Ini tentang bagaimana kami harus bertahan, apapun caranya. Beberapa hari kemudian, Rani mengumpulkan kami di ruang kerja kecil di rumah itu. Kami akan mulai memberi pelatihan dasar, katanya. Bagaimana cara menggunakan identitas baru kalian? Bagaimana bersikap jika ada orang yang bertanya terlalu banyak? Bahkan bagaimana mengubah kebiasaan kecil kalian supaya tidak mudah dilacak? Pelatihan itu terasa seperti jadi orang asing di tubuh sendiri. Kami belajar menulis tanda tangan baru, menghafal latar belakang fiktif yang dibuatkan untuk kami, bahkan mengubah gaya bicara. Di malam hari, aku duduk di kasur, memegang KTP baru dengan nama yang bukan milikku. Air mataku jatuh tanpa terasa. Siapa aku sekarang? Bisikku. Arka duduk di sebelahku, memegang tanganku. Kamu perempuan yang berani, yang tetap memilih bertahan walau dunia merenggut semuanya darinya. Aku memeluknya, menangis di dadanya. Aku takut, Arka. Ia membalas pelukanku erat. Aku juga, Alia. Tapi selama kita bersama, kita bisa melewati ini. Seminggu setelah itu, saat aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, Arka mendapat kabar dari Rani. Beberapa orang yang lolos dari penangkapan mulai bergerak lagi, kata Rani sambil menyerahkan berkas laporan. Kami tidak tahu apakah mereka akan mencari kalian, tapi kami harus siapkan kemungkinan terburuk. Arka membaca laporan itu dengan wajah gelap. Mereka tidak akan berhenti. Aku merasa tubuhku kembali dingin. Jadi, bahkan di sini kita masih belum aman. Arka menggenggam tanganku. Kalau mereka datang, kita akan siap.
Kata-katanya tegas, tapi aku tahu, di balik ketegasan itu ada ketakutan yang sama denganku. Malam itu, saat kami berdua duduk di balkon, aku berkata lirih, "Arka, apa ini hidup kita sekarang? Bersembunyi, menunggu, terus berharap mereka tidak menemukan kita." Ia terdiam, menatap langit malam. "Bukan, ini bukan akhir, Alia. Ini awal. Kita akan membuat hidup baru di sini. Bukan karena mereka memaksa, tapi karena kita memilih." Dan di tengah ketakutan yang tak sepenuhnya hilang, aku tahu ia benar. Kami masih hidup. Dan itu cukup untuk sekarang. Namun semakin hari, aku sadar, hidup tidak bisa hanya sekadar cukup. Kami butuh lebih dari sekadar bertahan. Kami butuh hidup yang benar-benar terasa hidup. Hari-hari pertama di rumah baru itu berjalan seperti mimpi buruk yang panjang. Semua terasa asing. Dari cara kami dipanggil dengan nama baru, kebiasaan baru yang harus dihafal, hingga rutinitas yang dipaksakan demi menjaga keamanan. Setiap kali menulis tanda tangan dengan nama yang bukan milikku, hatiku seolah diingatkan, aku bukan Alia lagi. Aku hanyalah bayangan dari diriku sendiri. Arka mencoba membuatku merasa nyaman. Ia mengisi waktu dengan mengobrol, memasak makanan sederhana di dapur kecil, bahkan bercanda dengan cara yang jarang ia lakukan dulu. Tapi aku tahu, di balik semua itu, ia menyembunyikan kekhawatiran. Kalau kamu terus diam seperti ini, aku akan mulai merasa kamu menyesal ikut denganku, katanya suatu sore ketika kami duduk di ruang tamu. Aku menatapnya. Aku tidak menyesal. Aku hanya merasa kosong, seperti kehilangan arah. Ia mendekat, duduk di sampingku. Kita tidak bisa kembali, Alia, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup ini. Aku terdiam. Kata-katanya menusukku. Kami memang tidak bisa kembali. Tapi apakah mungkin membangun sesuatu dari sisa-sisa hidup yang hancur? Beberapa minggu kemudian, Rani datang membawa kabar. "Kami sudah menyiapkan dokumen pekerjaan untuk kalian," katanya sambil meletakkan berkas di meja. "Ini akan membantu kalian beradaptasi dengan identitas baru. Kalian akan bekerja seperti orang normal di kota kecil ini." Aku membuka berkas itu. Nama yang tertera di sana terasa asing, tapi kini resminya itu namaku. Pekerjaan itu sederhana, asisten di toko buku. Aku. Arka menatap Rani dengan alis terangkat. "Pemilik bengkel lokal butuh orang yang bisa dipercaya. Kamu punya pengalaman di bidang mekanik, bukan?" Jawab Rani cepat. Arka mengangguk pelan. "Aku bisa." Setelah Rani pergi, aku memandangi dokumen itu lama. Toko buku, gumamku, kedengarannya damai. Arka menatapku. "Kita butuh sesuatu untuk membuat hidup ini terasa normal. Alia, ini mungkin awal yang baik." Hari pertamaku di toko buku terasa canggung. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Sinta, menyambutku hangat. "Di sini tenang, Nak. Tidak banyak orang yang datang, tapi kamu akan suka," katanya sambil mengajarkanku cara merapikan rak. Aku tersenyum sopan, menelan rasa canggung ketika ia memanggilku dengan nama baruku. Tapi perlahan, rutinitas itu mulai menenangkanku. Membuka kardus berisi buku-buku baru, mencium aroma kertas, mendengar denting kecil lonceng pintu ketika pelanggan masuk. Di sore hari, Arka menjemputku dengan motor tua yang dibelikannya dari tetangga. Ia mengenakan baju kerja penuh noda oli. Wajahnya kelelahan tapi terlihat lebih manusiawi. "Bagaimana hari ini?" tanyanya. "Tenang," jawabku sambil tersenyum kecil. "Aku bisa terbiasa." Ia mengangguk. "Aku juga." Namun di balik ketenangan itu, bayangan ancaman masih menggantung. Setiap kali ada mobil asing berhenti di depan toko, jantungku berdegup kencang. Setiap kali Arka terlambat pulang, pikiranku dipenuhi skenario terburuk. Suatu malam, aku duduk di balkon sambil memandangi jalan sepi di depan rumah. Arka datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. "Aku takut, Arka," jawabku jujur. "Takut kalau mereka menemukan kita."
Takut kalau semua ini cuma istirahat sebelum badai. Arka duduk di sampingku. Takut itu wajar. Tapi kita tidak bisa terus hidup di bawah rasa takut. Kita harus mulai percaya bahwa kita bisa benar-benar bebas. Bebas? Aku mendesah. Apa kita akan pernah benar-benar bebas? Ia menatapku lama. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita pilih. Dan aku memilih hidup bersamamu. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Kalau begitu, aku juga memilih hidup bersamamu. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan-lahan, kami mulai membangun kehidupan kecil yang terasa nyata. Arka menikmati pekerjaannya di bengkel, sering bercerita tentang pemiliknya yang cerewet tapi baik hati. Aku mulai mengenal pelanggan tetap toko buku, bahkan punya teman ngobrol sesekali. Di malam-malam tertentu, kami duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit kota kecil ini. Kamu tahu, kata Arka suatu malam, aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Sederhana, jauh dari semua hiruk-pikuk. Tapi entah kenapa, aku merasa tenang. Aku menoleh padanya, tersenyum. Mungkin karena ini pertama kalinya kita benar-benar bebas dari masa lalu. Arka menggenggam tanganku. Mungkin. Dan kalau kamu mau, kita bisa benar-benar memulai hidup baru. Membangun sesuatu di sini. Rumah, keluarga, apapun yang kita inginkan. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena takut. Kamu serius? Serius. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Kita berdua sudah kehilangan banyak. Saatnya kita punya sesuatu yang benar-benar milik kita. Aku memandang ke langit, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa seperti buronan. Aku merasa hidup. Pagi berikutnya, ketika matahari muncul di balik perbukitan, aku berdiri di balkon sambil membawa secangkir teh. Arka berdiri di sampingku, memandang jauh ke depan. Alia, katanya, kita sudah melalui neraka, tapi sekarang, kita di sini, masih berdiri, masih bersama. Aku menggenggam tangannya erat, dan itu cukup untukku. Kami berdiri di sana, memandang matahari yang menyinari dunia baru kami. Bukan dunia yang sempurna, tapi dunia yang kami pilih sendiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya, ini adalah awal yang baru. 3 bulan kawin kontrak mengubah seluruh hidupku. Dari pelarian penuh darah hingga akhirnya menemukan arti kebebasan. Aku dan Arka belajar bahwa rumah bukanlah tempat, melainkan tangan yang tetap menggenggammu saat semua runtuh. Kini, di kota kecil yang jauh dari masa lalu, kami memulai hidup baru. Bukan karena kontrak, bukan karena keadaan, tapi karena kami memilih untuk tetap hidup, untuk tetap bersama, dan untuk akhirnya benar-benar merdeka.